Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillah karim, amma ba'd. Abasa. Surat ke-80, 42 ayat Makkiyah. Ayatnya berjumlah 42. Asbabun nuzulnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim yang bersumber dari Aisyah. Diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la yang bersumber dari Anas bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Abasa wa tawalla." Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Turun berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum, seorang buta yang datang kepada Nabi Muhammad SAW serasa berkata, "Berilah aku petunjuk ya Rasulullah." Pada waktu itu Rasulullah sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy. Beliau berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy itu. Ibnu Ummi Maktum berkata, "Apakah yang saya katakan ini mengganggu Tuhan?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak. Ayat-ayat ini Abasa 1 sampai ke 10 turun sebagai teguran atas perbuatan Rasulullah SAW di kala itu." Abasa, lafaz tersebut juga digunakan dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-22. Abasa, dia berwajah wasam. Terus surat Al-Insan ayat ke-10, abusa, bermuka masam. Terus surat ini yaitu Abasa. Tafsir surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tafsir ayat ke-1, 2, 3. Abasa wa tawalla terdiri daripada huruf ain, ba, sin, wawu, ta, wawu, lam, ya. Jadi berjumlah 8 huruf. Ayat yang kedua terdiri dari huruf hamzah, nun, jim, alif, hamzah, ha, alif, lam, alif, ain, mim, ya layyinah atau alif bengkong. Berjumlah 14 huruf. Maaf, berjumlah 12 huruf. Ayat yang ketiga berjumlah 16 huruf, yaitu wawu, mim, alif, ya, dal, ra, ya, kaf, lam, ain, lam, ha, ya, za, kaf, ya, atau alif bengkong, alif layyinah. Tafsir ayat yang ke-1, kedua, ketiga. Bukan hanya seorang dari ulama, yaitu ulama tafsir, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW di suatu hari sedang berbicara dengan salah seorang pembesar Quraisy, yang beliau sangat menginginkan dia masuk Islam. Ketika beliau sedang berbicara dengan suara yang perlahan dengan orang Quraisy itu, tiba-tiba datanglah Ibnu Ummi Maktum, salah seorang yang telah masuk Islam sejak lama, yaitu Ummi Maktum salah satu seorang yang sudah masuk Islam sejak lama. Kemudian Ibnu Ummi Maktum bertanya pada Rasulullah SAW tentang sesuatu dengan pertanyaan yang mendesak. Dan Nabi Muhammad SAW saat itu sangat menginginkan andai kata Ibnu Ummi Maktum diam dan tidak mengganggunya agar beliau dapat berbicara dengan tamunya yang dari Quraisy itu, karena beliau sangat menginginkan mendapatkan hidayah. Untuk itulah maka beliau bermuka masam terhadap siapa? Ibnu Ummi Maktum, dan memalingkan wajah beliau dari Ibnu Ummi Maktum, serta hanya melayani tamunya yang dari Quraisy. Maka Allah SWT berfirman, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma
fama yudrika la'allahu yazakka. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan diri dari dosa? Ayat 1 sampai ketiga. Lanjut ayat yang keempat. Au yadzakaru fatanfa'uhu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya, yaitu memperoleh pelajaran untuk dirinya, sehingga ia menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Lanjut ayat yang kelima. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Dan ayat yang keenam. Fa anta lahu tasadda. Maka kamu melayaninya. Tafsir ayat yang kelima dan keenam. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Adapun orang yang serba cukup, maka kamu melayaninya dengan harapan dia mendapatkan hidayah, petunjuk, taufik darimu. Ini mukhatabnya itu masih Nabi Muhammad SAW. Maksudnya orang yang diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa juga dikias kepada kehidupan kita. Apabila kita didatangi oleh seseorang yang miskin, nggak ada gunanya, nggak ada pengaruhnya, kita acuhkan, kita bermuka masam pada dia, maka bisa dianalogikan ayat ini kepada kita juga sebagai mukhatab. Lanjut ayat yang ketujuh. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Bersihkan diri atau beriman. Yazakka tegese beriman. Artinya kamu tidak akan bertanggung jawab mengenainya bila dia tidak mau membersihkan dirinya beriman. Walaupun ada seseorang itu bertanya pada kita tentang keimanan, tentang hidayah, bahasanya itu tidak ada prospek untuk dapat hidayah, ya tetap kita layani. Tidak boleh bermuka masam. Karena ayat ini menunjukkan mengarah pada hal tersebut. Lanjut tafsir ayat yang ke-8 dan ke-9. Wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Ayat yang ke-9. Wa huwa yakhsha. Sedangkan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan sengaja datang kepadamu untuk mendapat petunjuk dari pengarahmu kepadanya. Orang yang datang untuk belajar kepada kita, para kiai-kiai, ustadz-ustadz, orang datang, tapi orang itu benar-benar gak punya prospek ataupun betul-betul miskin ataupun terhina, maka kita harus tetap melayani. Karena kita apa? Karena kita sebagai ulama adalah pelayan umat, entah itu miskin, entah itu kaya. Karena Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam hatinya itu rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang indah, yaitu berupa hidayah di dalam relung-relung hatinya manusia tersebut. Entah ditaruh kepada orang miskin, kaya, melarat, orang sakit, orang sehat, alam bisawab.